Halo Sobat Belajar Matematika. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar persamaan nilai mutlak. Dan kita akan menyelesaikan cara menentukan nilai X yang memenuhi suatu persamaan nilai mutlak. Langkah pertama, kita tulis dulu soalnya, yaitu nilai mutlak X plus 1 sama dengan 3. Nah, apa artinya C? Kita pahami C-nya. Ternyata C-nya lebih dari atau sama dengan 0, bernilai positif. Kalau dia bernilai positif, maka kita bisa dikerjakan. Ya. Sehingga karena C lebih dari 0, maka kita bisa buat definisi. Ya, nilai mutlak X plus 1, kita pecah jadi 2, yaitu yang satu positif. Karena X plus B, maka kemarin sudah saya jelaskan, dan ini negatif AX plus B. Yang atas berlaku jika X lebih dari min B per A. B-nya 1 berarti min 1 per 1, berarti negatif 1. Kemudian ini jika X-nya kurang dari min 1 juga sama. Jadi pakainya min B per A ya. Oke. Nah, karena ini kita suruh mencari penyelesaian, maka kita buat daerahnya. Ini kita meliputi daerah P. Jadi, nilai X yang lebih dari atau sama dengan min 1 itu masuknya daerah P, maka kita gunakan nanti ini, nilai definisinya. Lalu, kalau yang kedua itu masuknya daerah Q. Nah, kita bedakan. Maka kita gambar garis bilangan sketsa saja. Ini anak angkanya sama, negatif 1. Kalau ke kanan itu P, berarti lebih dari min 1. Yang ke kiri berarti Q. Oke, itu kemudian barulah kita mengerjakan. Yang pertama, kita mau cari dari daerah P. Untuk X lebih dari negatif 1. Atau masuknya daerah P. Nah, maka kita tulis soalnya dulu, X plus 1 sama dengan 3. Karena dia daerah P, berarti kita pakai persamaan yang atas atau bawah. Kita pakai gunakan yang atas, sehingga menjadi X plus 1. Nilai mutlaknya hilang, sama dengan 3. Lalu bisa kita pindah ruas, plus 1, pindah jadi negatif 1. Sehingga X-nya sama dengan 2. Oke, memenuhi ya. Kita cek dulu. Ternyata memenuhi. Nah, kenapa kok memenuhi? Karena 2 itu lebih dari min 1. 2 itu letaknya di daerah P. Berarti sudah cocok, sudah benar. Yang kedua, untuk daerah yang lain, yang Q atau X-nya ini kurang dari negatif 1. Itu yang kita cari. Bagaimana kalau X-nya kurang dari negatif 1 atau daerah Q? Nah, kita tulis dulu soalnya nilai mutlak X plus 1 sama dengan 3. Kemudian karena Q atau kurang dari min 1, kita gunakan yang kedua, yang bawah. Ya, yang bawah sehingga kita dapatkan negatif X plus 1. Bukan X plus 1 karena kita pakai yang bawah. Min masuk jadi min X, kita sandal jepit ya, atau kita kalikan negatif 1. Oke. Sehingga min X sama dengan negatif 1 pindah jadi plus 1. Min X sama dengan 3 tambah 1 hasilnya 4. Maka kalau ditanya X berarti lawannya pindah jadi min. Min 4. Apakah min 4 memenuhi? Coba kita lihat. Min 4 itu masuknya di sebelah kiri. Nya min 1. Berarti masuk di daerah Q. Ternyata benar. Jadi ini memenuhi juga. Oke. Berikutnya kita masuk soal yang kedua. Yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak ini. Langkah pertama kita tuliskan nilai mutlak 5 dikurangi X sama dengan 4. Kita lihat nilai C-nya ya anak-anak. Kalau C-nya lebih dari 0, maka kita bisa menyelesaikan. Artinya ada bilangan real yang memenuhi persamaan nilai mutlak tersebut. Maka kita bisa menuliskan definisi 5 min X itu ada 2. Ya. Kita konsepnya pakai yang kedua, B min AX, yaitu negatif 5 dikurangi X. Jadi kalau X-nya itu min, yang atas juga min,
yang bawah yang positif. Nah, ini jika X lebih dari sama dengan 5 atau dari B per A. Jika X kurang dari 5. Nah, ini kita misalkan masuk di dalam daerah B. Dan yang bawah kita misalkan masuk di dalam daerah Q. Jika kita gambar garis bilangannya, maka kalau ini 5, yang P itu di sebelah kanan, yang Q di sebelah kiri. Kita masuk pada pembahasan yaitu untuk UX lebih dari 5. Atau kita bahas harus masuk di dalam daerah P nanti. Jika tidak masuk ya berarti tidak memenuhi. Kita tuliskan nilai mutlak 5 kurangi X, soalnya dulu kita tulis ada 4. Karena pakai daerah P atau X lebih dari atau sama dengan 5, kita gunakan definisi yang pertama. Berarti ada min-nya. 5 min X sama dengan 4. Berarti kita kalikan atau kita masukkan berubah tanda min 5, min kali min plus X. Sama dengan 4. Berarti X-nya 4 min 5 pindah jadi plus 5. Berarti X-nya ketemu. Apakah 9 itu masuk di dalam daerah P atau X lebih dari 5? Ternyata benar. Berarti memenuhi. Yang kedua, nah, kita mau tulis. Untuk nilai mutlak. Untuk X kurang dari 5. Atau kita kenal dengan daerah Q. Yaitu kita tulis nilai mutlak 5 dikurangi X sama dengan 4. Soalnya terlebih dahulu. Karena Q kita pakai definisi yang kedua. Oh, 5 dikurangi X tetap 4. Berarti negatif X sama dengan 4. Plus 5 pindah jadi negatif 5. Berarti min X sama dengan negatif 1. Sehingga X-nya min 1 dibagi min berarti plus 1. Apakah 1 itu kurang dari 5? Apakah masuk di dalam daerah Q? Ternyata benar ya, berarti memenuhi. Jadi penyelesaian atau nilai X dari persamaan nilai mutlak 5 min X sama dengan 4 ada 2, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 9. Soal berikutnya yang ketiga, kalau bentuknya seperti ini, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan negatif 3 kali nilai mutlak X min 7 plus 2 sama dengan negatif 13. Langkah pertama, kita selesaikan atau sederhanakan bentuknya sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang lebih sederhana. Yaitu, kita tulis kembali soalnya negatif 3 kali nilai mutlak X dikurangi 7 ditambah 2 sama dengan negatif 13. Langkah pertama, plus 2 kita pindah ruas ke kanan menjadi lawannya negatif 2. Yang depan masih tetap X dikurangi 7 sama dengan berarti negatif 13 dikurangi 2. Ini masih negatif 3 kali X dikurangi 7 sama dengan negatif 15. Nah, ini tadi kan kali, maka pindah ruas ke kanan menjadi bagi. Sehingga nilai mutlak X min 7 sama dengan negatif 15 kita bagi dengan negatif 3. Maka hasilnya nilai mutlak X min 7 sama dengan negatif 15 dibagi negatif 3, min bagi min hasilnya plus, sehingga 15 bagi 3, 5. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa nilai mutlak X min 7 sama dengan 5. Artinya 5 adalah C bernilai positif. Kalau C bernilai positif, maka kita bisa gunakan definisi, itu nilai mutlak X min 7 kita pecah menjadi 2, yaitu X min 7 dan negatif X min 7. Menggunakan yang atas jika X lebih dari sama dengan 7 dan menggunakan yang bawah jika X kurang dari 7. Nah, ini bisa kita misalkan ini masuknya daerah P, boleh. Ya, kita bisa misalkan di daerah P, kemudian ini juga kita misalkan daerah Q.
Nah, dari sini kita akan buat garis bilangan yang memisahkan. Nah, kita buat garis bilangan. Katakanlah ini di sini 7. Maka nanti yang semakin ke kanan ini P dan yang semakin ke kiri I. Nah, berikutnya untuk kita mulai menyelesaikan untuk X lebih dari sama dengan 7 atau masuknya daerah P. Nah, kita tulis dulu soalnya nilai mutlak X min 7 sama dengan 5. Maka kita buat definisi tadi kalau dia masuk daerah P, jika kita tulis X min 7 sama dengan 5. Berarti X-nya sama dengan 5, negatif 7 pindah ruas jadi plus 7. Berarti X sama dengan 12. Apakah 12 ada di sebelah kanannya 7 atau masuk daerah P? Jelas, maka dia memenuhi. Lalu untuk penyelesaian yang kedua, untuk X kurang dari 7 atau masuknya daerah I. Nah, daerah I. Kita tulis soalnya dulu nilai mutlak X min 7 sama dengan 5. Maka kita tulis negatif X min 7 sama dengan 5. Kita gunakan yang bawah karena masuk daerah I. Maka ini kita kalikan berubah tanda yang di dalam kurung negatif X plus 7 sama dengan 5. Negatif X sama dengan 5 min 7. Karena plus pindah jadi negatif X sama dengan negatif 2. Berarti X-nya negatif 2 dibagi negatif 1 berarti positif 2. Apakah 2 kurang dari 7 masuk daerah I? Ya benar. Berarti nomor. Jadi penyelesaian atau nilai X yang memenuhi persamaan negatif 3 kali nilai mutlak X min 7 plus 2 sama dengan negatif 13 bisa 2 dan 12. Demikian penjelasan mengenai cara menentukan nilai X atau himpunan penyelesaian dari suatu persamaan nilai mutlak adalah demikian. Selanjutnya, anak-anak bisa mengerjakan latihan soal yang saya berikan. Selamat belajar.